di sekitaran jam 11 malam, dia ini dengar kalau ada suara mamanya ini yang nangis. Nah, karena Andin ini tahu bahwa Pak Nyo ini sudah meninggal dan ini adalah 40 harinya, jadi Andin cuman diam. Dia cuman diam dan senyum ke arah Pak Nyo. Pak Nyo pun juga senyum. Jadi ada sosok pocong ini yang tiba-tiba lompat dan langsung nginjak ke arah dadanya Andin. Jadi Andin ini sampai nggak bisa nafas. Dan Andin itu melihat persis wajah pocong itu, wajahnya berdarah-darah, seolah-olah mau menyerang Andin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Andin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini, pengirim ceritanya ini namanya Andin. Jadi Andin ini asalnya dari Riau, dan dia cerita dari masa kecil dulu yang dia ingat waktu itu dia tinggal dengan kedua orang tuanya dan satu kakak perempuannya. Nah, biasanya Andin ini manggil kakak perempuannya dengan panggilan Kak Lia. Jadi mereka hidup bahagia di sana di Riau itu. Yang Andin ingat waktu itu orang tuanya ini kerja di satu perusahaan, begitupun juga ibunya. Jadi dua orang tua Andin ini kerja di kantoran. Nah, pada suatu ketika, seperti biasanya, Andin ini main bersama teman-temannya di lingkungan tempat tinggalnya waktu itu. Yang waktu itu Andin ingat, kalau nggak salah waktu itu dia masih kelas 1 atau kelas 2 SD. Nah, malam itu setelah maghrib, biasanya teman-teman ini kumpul di satu rumah tetangga. Di sana mereka main permainan-permainan seperti permainan monopoli, ular tangga, dan lain sebagainya. Nah, pada saat asik-asik main, tiba-tiba ada satu tantenya Andin ini yang datang. Jadi tantenya Andin ini namanya Tante Mira. Tante Mira ini adalah adik dari mamanya Andin yang kebetulan tinggalnya nggak jauh dari situ. Nah, malam itu ketika Tante Mira datang, terus manggil Andin, "Din, ayo pulang, nak." Nah, waktu itu Andin ini nggak berpikir yang macam-macam, tapi yang Andin ingat waktu itu loh, kenapa kok Tante Mira yang nyari? Biasanya kan Mama atau Kak Lia yang nyari. Nah, begitu Andin ini tanya, "Kenapa, Teh? Ayo pulang dulu ke rumah. Sudah ditunggu sama orang-orang." Nah, Andin ini pun pulang. Begitu sampai di rumah, ternyata di rumahnya ini sudah banyak sekali orang. Waktu itu dia ini masih belum paham, ini di rumah ada acara apa, kok tiba-tiba rumahku jadi rame. Begitu Andin ini masuk, dan di ruang tamu itu sudah terlihat papa dan mamanya ini sudah dibungkus kain pocong. Nah, di situ terlihat Kak Lia ini, kakaknya itu nangis terus-menerus. Dan waktu itu Andin ini masih belum paham, ini papa mamaku kenapa? Jadi Andin ini tanya ke Kak Lia itu, "Kak, Mama sama Papa ini kenapa kok dibungkus kayak gini? Apa Papa sama Mama ini sakit?" Nah, Kak Lia itu terus nangis tanpa menjawab pertanyaan dari Andin. Jadi Andin ini belum paham bahwa Papa dan Mamanya ini sudah meninggal. Yang Andin ingat waktu itu,
dia mengira bahwa papa dan mamanya ini lagi sakit dan dibungkus kain untuk menyembuhkan. Nah, waktu itu pun berlalu sampai malam hari kemudian, karena masih nunggu keluarga dari papanya Andin dari Jakarta. Jadi dua jenazah ini, papa dan mamanya Andin ini, masih disemayamkan di sana. Nah, pada waktu itu malam hari, akhirnya sekitar jam 9 malam, Andin ini tidur. Di situ ada Kak Lia, ada Tante Mira, dan juga ada dua tetangganya perempuan. Nah, di luar rumah di bagian teras itu ada beberapa tetangga laki-laki yang juga ikut tidur di sana. Mereka pun tidur waktu itu. Tapi sampai malam itu, Andin ini masih belum paham bahwa papa dan mamanya ini sudah meninggal. Nah, begitu Andin ini tidur, tiba-tiba di sekitaran jam 11 malam, dia ini dengar kalau ada suara mamanya ini yang nangis. Nah, begitu Andin ini bangun, dilihat, ternyata Andin ini ngelihat ada mamanya di situ yang lagi duduk dan dalam keadaan mangku Kak Lia. Jadi sambil nangis. Nah, karena Andin ini seneng, dia pun deket ke mamanya itu, dia minta dipeluk. Akhirnya mamanya ini terus-menerus nangis sambil ngelus dua anaknya itu. Nah, pada waktu itu yang Andin ingat, sekitar beberapa menit kemudian akhirnya Andin ini tertidur di pangkuan mamanya. Nah, ketika pagi hari, barulah keluarga dari papanya ini datang yang dari Jakarta. Andin ini memanggil sebutan kakak dari papanya Andin itu dengan panggilan Pak Detono. Pak Detono ini tinggal di Jakarta. Beliau bisa dikatakan pengusaha sukses di sana. Dan waktu itu beliau datang bersama istri dan juga dua orang anaknya. Jadi Andin ini langsung salim ke Pak Detono. Dia bilang, "Pak De, papa sama mama lagi sakit." Nah, Pak Detono ini langsung ngelus-ngelus, "Din, papa sama mama itu dipanggil sama Tuhan. Tuhan lebih sayang papa sama mama. Jadi Andin harus sabar ya. Setelah ini Andin nanti tinggal sama Pak Detono aja di Jakarta." Nah, Andin ini masih nggak mau, karena gimana pun juga dia masih belum bisa percaya bahwa papa dan mamanya ini meninggal. Apalagi Andin ini belum paham waktu itu. Nah, setelah Pak Detono ini datang, sekitar siang hari barulah jenazah dari papa dan mamanya Andin ini dimakamkan. Nah, setelah itu ada obrolan kecil. Jadi selama 3 hari, Pak Detono ini masih ada di rumah duka itu. Dan di hari ketiga barulah Pak Detono ini ngomong ke Kak Lia dan juga Andin. "Andin, Kak Lia, sudah waktunya kalian ini ikut Pak D ke Jakarta. Di sini nggak ada yang ngerawat kalian. Kalau kalian di sini nanti siapa yang ngurusi sekolah kalian? Setiap hari-hari gimana? Nah, nanti di Jakarta biar sekolah di Jakarta, biar Pak D yang ngurus." Nah, karena waktu itu Andin ini masih belum paham, jadi dia ikuti kata-kata kakaknya. Waktu itu Kak Lia ini bilang, "Nggak apa-apa Pak D, kita lebih suka di sini karena banyak temannya. Kan kita bisa tinggal di rumah Tante Mira." Nah, Tante Mira ini adalah seorang janda muda. Beliau punya 1 orang anak yang masih kecil, usianya sekitar 1,5 tahun. Nah, waktu itu Andin dan Kak Lia ini tinggal bersama Tante Mira. Jadi setiap hari yang ngurusi Tante Mira. Nah, berjalannya waktu, ketika itu Andin ini masih belum tahu bahwa perlakuan Tante Mira ini ternyata kurang menyenangkan kepada Kak Lia dan juga Andin. Nah, belakangan Andin dan Kak Lia ini tahu bahwa setiap bulan ternyata Pak Detono ini ngirim uang kepada Tante Mira. Tapi kenyataannya sehari-hari Andin dan Kak Lia ini hidupnya serba kekurangan. Jadi makan itu kadang 1 hari sekali, itu pun hanya mie instan yang dibagi 2 dengan kakaknya. Dan hanya ada 1 nasi di situ. Jadi setiap hari mereka ini merasa bahwa kehidupannya semakin kurang. Nah, ketika Andin dan Kak Lia ini hidup bersama kedua orang tuanya, mereka ini merasakan sebuah kebahagiaan, makan cukup dan hidup enak, tidur juga nyaman. Tapi ketika ada di rumah Tante Mira itu, mereka ini merasa kok makannya kok selalu seperti ini. Apalagi melihat kondisi Andin yang waktu itu sepatu sekolah ini sudah mulai rusak dan Tante Mira ini belum juga membelikan. Padahal Kak Lia ini tahu bahwa setiap bulan Pak Detono ini ngirim uang, karena Pak Detono sendiri yang sering telepon
dan ngomong ke Kak Lia bahwa setiap bulan uang ini dikirim kepada Tante Mira. Nah, ada satu tetangganya Tante Mira ini yang rumahnya nggak jauh dari situ, yang dia ini punya telepon di rumahnya. Jadi kadang 2 minggu sekali Pak Detono dari Jakarta ini telepon dan nyari Kak Lia. Jadi sama sekali nggak pernah nyari Tante Mira. Nah, tetangganya ini pun datang langsung mengabarkan ke Kak Lia, Dek Lia ada telepon dari Jakarta Pak Detono. Nah, Kak Lia ini seneng, karena gimana pun juga pasti Pak D ini mau ngasih sesuatu. Ternyata setiap kali telepon ini selalu ngomong Pak Detono, Lia sudah terima uang dari Tante Mira, Pak D sudah kirimin uang, katanya adik Andin mau beli sepatu ya. Coba diminta ke Tante Mira, kalau nanti nggak dikasih biar Pak D yang ngomong sendiri. Nah, setelah menerima telepon itu, akhirnya Kak Lia ini langsung menuju ke rumah, dan di situ Tante Mira ini belum datang, nggak tahu kemana. Sore harinya ketika Tante Mira datang, Kak Lia ini coba bilang bahwa Pak Detono ini sudah ngirim uang, kok nggak diberikan ke kita, padahal sepatunya adik Andin itu sudah rusak. Nah, Tante Mira itu marah, jadi seolah-olah dia ini nggak mau urusannya ini dicampuri oleh Lia dan Andin. Nah, jadi berhari-hari mereka mengalami diskriminasi semacam itu. Sampai kemudian singkat cerita, ketika Kak Lia ini lulus dari SMP, Pak Detono ini yang menjemput Lia dan menyarankan Lia untuk sekolah di Jakarta. Nah, karena waktu itu Andin yang masih sekolah di sana, jadi Andin ini masih bersedia untuk tinggal di Riau bersama Tante Mira. Tapi selama Andin ini tinggal bersama Tante Mira, Andin ini juga merasa perlakuan Tante Mira ini juga belum berubah. Setiap hari makan seadanya, nggak seperti Tante Mira sendiri. Jadi Tante Mira ini selalu makan yang enak-enak dan sering kali Tante Mira itu bepergian. Tapi waktu itu Andin ini nggak tahu Tante Mira pergi kemana. Nah, setelah banyak sekali permasalahan-permasalahan seperti itu, setiap kali Kak Lia ini telepon dari Jakarta, Andin ini selalu bilang, Kak, aku mau ke Jakarta aja, Kak. Aku nggak mau tinggal di sini. Nah, Lia sempat bilang, ya sudah, kan tinggal sebentar lagi, Andin ini lulus. Nah, setelah dapat telepon dari Kak Lia itu, akhirnya Andin ini pulang. Dan malam itu, Andin ini mengalami satu kejadian. Jadi setiap malam Andin ini tidur bersama anaknya Tante Mira, yang masih kecil itu. Dan malam itu, Andin ini dengar kalau ada yang bersenandung. Nah, Andin itu langsung senyum karena tahu bahwa, duh, ini kan Kak Lia. Nah, dulu waktu kecil Andin ini selalu digoda Kak Lia dengan nyanyian-nyanyian semacam itu. Jadi Andin ini ingat, dan Kak Lia itu memang waktu itu dia ini nggak bisa menyanyikan lagu itu dengan fasih. Jadi hanya bersenandung. Nah, begitu Andin ini bangun, dia ngeliat Kak Lia ini kayak nggoda anaknya Tante Mira. Jadi sambil kepalanya sambil goyang-goyang. Lah, karena Andin ini seneng dengan kehadiran Kak Lia, dia ini langsung meluk Kak Lia dari belakang. Dan Andin ini ingat waktu itu Kak Lia ini cuma senyum dan gak ngomong apapun. Jadi Andin ini langsung meluk tubuh kakaknya itu dan dia tertidur. Nah, pagi harinya sebelum Andin ini berangkat sekolah, ternyata ada tetangganya ini yang datang. Din, ada telepon, Tante Mira mana? Nggak tahu Tante Mira di mana. Coba kamu ngomong sendiri sama Pak Demu. Akhirnya Andin ini terima telepon. Ya Pak D, Tante Mira lagi keluar. Andin yang sabar ya. Tuhan lebih sayang sama Kak Lia. Jadi Kak Lia ini sudah meninggal. Nah, Andin ini langsung naruh telepon itu dan dia ini benar-benar gak percaya. Jadi seharian Andin ini di dalam kamar itu nangis terus-menerus. Dia itu nangis sedih karena terus teringat kakaknya itu. Dia ini seolah-olah gak percaya karena waktu itu Andin ini merasa malam itu Kak Lia ini datang dan sempat duduk di sebelah Andin. Bahkan Andin ini sempat meluk Kak Lia itu. Tapi kenapa pagi harinya dia dapat kabar bahwa Kak Lia ini meninggal? Padahal yang ada di bayangan Andin, sebentar lagi dia ini mau ke Jakarta, dia pengen tinggal bersama Kak Lia dan juga Pak Detono di Jakarta.
Tapi setelah dapat kabar itu, seharian penuh Andin ini cuma ada di kamar dan nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma nangis terus teringat dengan kakaknya itu. Nah, keesokan harinya, akhirnya Tante Mira dan juga Andin ini berangkat menuju ke Jakarta. Dan sesampainya di Jakarta, Pak Detono ini sempat bilang ke Tante Mira, ini tolong segera diurus urusan Andin ini biar cepat pindah di Jakarta. Sudah, biar Andin tinggal di sini, biar aku yang urus semuanya, sekolahnya dan segala sesuatunya. Nah, singkat cerita, setelah semuanya diurus, akhirnya Andin ini pindah ke Jakarta, dan Andin ini mulai tinggal di Jakarta di rumah Pak Detono. Nah, sampai kemudian singkat cerita, Andin ini masuk di satu sekolah SMA. Nah, setiap pagi Andin ini dijemput tukang ojek menuju ke sekolahnya. Nah, setiap pagi yang dilakukan Andin ini selalu naik ojek, dan sekolahnya ini nggak terlalu jauh. Nah, ada tetangga Andin ini yang rumahnya ada di sebelah Pak Detono. Beliau ini biasa dipanggil orang-orang dengan panggilan Pak Nyu. Pak Nyu ini ketua RT dan orangnya baik sekali. Setiap pagi beliau itu selalu nyapa Andin. Beliau pakai kaos kutang, kaos singlet, dan setiap pagi selalu siram-siram tanaman dan selalu nyapa Andin. Berangkat nih Andin. Iya Pak Nyu, berangkat dulu Pak Nyu. Nah, setiap pagi selalu seperti itu. Nah, setiap pulang sekolah kadang-kadang Pak Nyu ini ngasih makanan. Jadi kadang-kadang itu istri dari Pak Nyu ini buat satu roti atau bikin satu roti pesanan. Dan kadang-kadang itu Andin ini dikasih beberapa roti itu. Jadi Andin merasa Pak Nyu ini orangnya baik. Nah, ada beberapa hal yang belum bisa dipahami Andin waktu itu. Andin ini merasa bahwa dirinya itu nggak seperti orang biasa. Jadi yang dia ingat, dulu ketika kakaknya ini mau meninggal, dia ingat waktu itu Kak Lia ini datang, dan selalu ada firasat seperti itu. Bahkan ketika orang tuanya Andin ini meninggal, Andin itu merasa bahwa dia melihat kehadiran sosok ibunya. Nah, hal-hal semacam itu belum bisa dipahami oleh Andin. Tapi waktu itu Andin ini selalu merasakan hal yang seperti itu ketika ada orang yang mau meninggal. Nah, pada satu pagi ketika Andin ini mau berangkat ke sekolah, waktu itu Andin ini nggak melihat kehadiran Pak Nyu. Nah, Andin pun berangkat ke sekolah, dan sepulang dari sekolah dia ini tanya ke Pak D-nya, Pak D, kok pagi tadi nggak ngelihat Pak Nyu ya? Oh iya, Pak Nyu tadi pagi itu kena serangan jantung. Beliau ada di rumah sakit sekarang. Ya Allah, ayo Pak D ke sana Pak D. Oh iya, nanti sore aja kita ke sana. Nah, waktu itu karena sore itu hujan deras, akhirnya mereka ini mengurungkan niat untuk jenguk Pak Nyu. Jadi keesokan harinya, Andin ini pun kembali berangkat ke sekolah, dia naik ojek, dan waktu itu ketika mau berangkat, Andin ini ngelihat Pak Nyu itu pakai peci, pakai baju takwo putih, dan pakai sarung. Beliau itu tampilannya bersih sekali. Nah, Andin ini pun seneng. Loh, Pak Nyu udah sembuh ya? Lah, Pak Nyu ini cuma senyum. Iya, Neng. Mau kemana kok rapi banget Pak Nyu? Mau ke masjid? Jam segini kok mau ke masjid? Nah, Pak Nyu ini senyum, terus bilang ke Andin, iya Neng, ini kan mau dijemput. Ya sudah, Neng berangkat dulu ya. Iya. Akhirnya Pak Nyu ini masuk lagi ke rumah, dan Andin ini berangkat ke sekolah. Sepulangnya Andin ini dari sekolah, ternyata Andin ini ngelihat kok ada keramaian di rumah Pak Nyu. Ternyata waktu itu begitu Andin ini turun dari ojek, Andin ini tahu bahwa Pak Nyu ini meninggal. Nah, barulah langsung Andin ini menuju ke rumahnya, dia tanya ke istrinya. Istrinya Pak Nyu ini ditanya, loh Pak Nyu kapan meninggal Bu? Tadi pagi nak Andin, waktu di rumah sakit. Lah, Andin ini pun diem. Dia langsung bergegas pulang, menuju ke rumah, dia ganti baju, dia cerita. Dia sempat cerita ke budenya, istrinya Pak Detono, dia cerita, Bude, tadi pagi itu Andin ini ngelihat Pak Nyu. Beliau itu pakai baju takwo, pakai sarung, pakai peci. Katanya mau dijemput. Lah, budenya ini bilang, loh kamu itu gimana sih, Din? Wong Pak Denyo itu, Pak Nyu itu dari kemarin itu ada di rumah sakit, belum pulang. Baru tadi ini diantarkan mobil jenazah karena beliau meninggal di rumah sakit. Kok bisa kamu tadi pagi ketemu sama Pak Nyu? Lah, Andin ini pun diem. Barulah dari hari itu Andin ini merasa bahwa ada yang beda dengan dirinya. Bahwa Andin ini merasa dia ini bisa
melihat sesuatu yang belum tentu bisa dilihat oleh orang lain. Nah, kejadian ini pun berlalu sampai kemudian di rumah Pak Nyo ini digelar tahlilan 40 harinya. Nah, waktu itu Andin ini baru pulang dari fotokopi tugas-tugas sekolah. Dia pulang, dan begitu lewat di depan rumah Pak Nyo, ketika orang-orang ini sudah bubar tahlilan, Andin ini ngelihat sosok Pak Nyo ini duduk-duduk di depan rumahnya. Beliau pakai baju takwa putih, pakai peci, dan pakai sarung. Cuman senyum waktu itu. Nah, karena Andin ini tahu bahwa Pak Nyo ini sudah meninggal dan ini adalah 40 harinya, jadi Andin cuman diam. Dia cuman diam dan senyum ke arah Pak Nyo. Pak Nyo pun juga senyum. Nah, Andin pun masuk ke rumah. Nah, setelah kejadian itu, singkat cerita, Andin ini seringkali mengalami hal-hal yang semacam itu. Jadi Andin ini sudah mulai merasa bahwa dirinya ini ada yang beda. Singkat cerita, akhirnya Andin ini pun kuliah di satu universitas swasta di Jakarta. Dan begitu kuliah, Andin ini juga merasakan satu hal yang aneh. Jadi selama kuliah ini, dia juga mengalami beberapa hal yang ganjil. Nah, ada satu kejadian, waktu itu ketika kuliah sore, ada satu mata kuliah yang kita sebut mata kuliah A. Waktu itu ada temannya yang bilang, katanya mata kuliahnya dipindah ke gedung lantai 3 ya. Loh, yang benar, kenapa emangnya di kelas itu? Katanya mau dipakai rapat sama teman-teman mahasiswa. Loh, itu yang di gedung mana? Gedung sebelah barat atau timur? Nah, temennya ini juga belum tahu pasti kabarnya. Jadi dia cuma bilang mungkin kayaknya di gedung barat, Andin. Nah, Andin ini juga merasa heran. Kan gedung barat ini nggak pernah dipakai. Bahkan terkenal angker. Nah, Andin ini sempat bilang, kamu yakin ini kita akan kuliah di gedung bagian barat, bukan di timur? Kayaknya iya sih. Cobalah nanti tak tanya lagi. Nah, akhirnya sore itu pun Andin ini langsung menuju ke gedung di bagian barat itu. Yang Andin ini sendiri tahu bahwa di lantai 3 di gedung bagian barat ini jarang sekali dipakai. Nah, waktu itu Andin ini tanpa berpikir negatif, dia naiklah ke lantai 3 dan ada satu ruangan di situ yang lampunya nyala. Jadi dia merasa, oh mungkin di sini kuliahnya. Dia pun masuk seperti biasa, ternyata di dalam ini belum ada satu mahasiswa pun yang datang. Kecuali ada satu perempuan yang duduk di pojok. Dia ini kayak mahasiswi pada umumnya, rambutnya dikepang belakang, dan bedaknya ini cukup tebal. Nah, Andin ini ngelihat, ini kok kayak bukan temanku satu kelas. Oh, mungkin ini kelas lain yang ikut mata kuliah ini. Andin ini tetap berpikir positif dan dia duduk. Dia sempat melihat ke arah perempuan itu dan Andin ini tanya, ini bener kan mata kuliah A? Nah, si perempuan ini cuman manggut-manggut tanpa ngomong apapun. Jadi Andin pun diam di situ dan dia buka-buka buku. Dia lihat lagi tugas-tugasnya. Ternyata nggak lama setelah itu Andin ini jadi curiga karena dalam ruangan itu tiba-tiba baunya itu wangi sekali seperti bau melati. Nah, ketika Andin ini noleh kanan, dia ngelihat nggak ada siapapun di situ. Nah, dia coba ngelihat ke arah cewek tadi. Begitu Andin ini noleh, ternyata di belakang ini nggak ada siapa-siapa. Nah, perempuan yang dilihat Andin tadi ini ternyata sudah nggak ada. Dari situlah Andin ini sudah merasa, wah ini ada yang nggak beres ini. Akhirnya Andin pun berkemas-kemas, dia keluar dari kelas itu dan dia langsung menuju ke kantin. Ternyata di situ ada teman-temannya. Ini yang benar kuliahnya di mana? Aku baru nyampe di gedung bagian barat. Lah, ternyata teman-temannya itu juga kaget. Loh, Din, kamu kata siapa kalau di gedung bagian barat? Kita kuliahnya di bagian timur. Kan kamu tahu di gedung itu nggak pernah dipakai. Nah, waktu mendengar penjelasan dari teman-temannya, dia juga heran. Tadi ada yang bilang satu teman kita bahwa kuliahnya ada di gedung bagian barat. Enggak, tadi memang sempat simpang siur beritanya. Apakah kita akan kuliah di bagian barat atau di gedung bagian timur. Ternyata setengah jam yang lalu baru dapat kabar bahwa kita kuliah di bagian timur. Nah, Andin pun langsung diam. Dia paham bahwa yang dilihat tadi ini bukan manusia. Nah, hari-hari itu pun berlalu sampai kemudian singkat cerita Andin ini lulus kuliah dan dia kerja di satu perusahaan. Ada satu perusahaan besar di Jakarta. Perusahaan ini adalah
sebuah supermarket besar yang ada di Jakarta, dan Andin diterima kerja di sana sebagai seorang HRD. Jadi selama Andin kerja di sana itu, Andin ini benar-benar menikmati. Apalagi di sana Pak Detono dan juga keluarganya ini memperlakukan Andin ini seperti anaknya sendiri. Jadi selama Andin ini kerja, Andin ini masih tinggal di rumah Pak Detono. Nah, sampai kemudian, singkat cerita, Andin ini kenal dengan satu orang laki-laki. Nah, satu orang laki-laki ini dikenal Andin ketika kerja di sana. Laki-laki ini namanya Dani. Dia kerja di bagian gudang. Dan pada pertemuan itu akhirnya Andin ini menjalin hubungan. Jadi semakin hari semakin dekat dengan orang yang namanya Dani ini. Jadi singkat cerita, ternyata Dani ini asalnya dari Pati, Jawa Tengah. Dia ini anaknya sederhana sekali, dan waktu itu Andin ini respect kepada si Dani ini karena orangnya sangat sederhana sekali dan memperlakukan Andin itu dengan baik. Nah, sampai kemudian mereka ini sepakat untuk menikah. Akhirnya si Andin ini sempat bilang ke Dani, ya sudah mas, kalau gitu kamu ajak keluargamu untuk nemui Pak Deku, karena gimana pun juga Pak Deku ini yang mewakili aku, walinya. Nah, sempat ada omongan dari Dani waktu itu, Din, keluargaku di kampung itu cuman buruh tani. Jadi kalau kita mau ke Jakarta rame-rame, aku juga perlu biaya yang banyak. Nah, alangkah baiknya kalau biaya yang kita nabung itu kita persiapkan untuk persiapan pernikahan kita. Jadi kita benar-benar hemat. Nah, si Andin bilang ke si Dani ini, ya sudah, coba ngomong ke Pak D aja gimana enaknya. Nah, malam itu mereka pun ketemu dengan Pak Detono. Si Dani ini mengungkapkan semua keinginannya bahwa dia akan menikahi Andin. Dan Dani juga mengungkapkan tentang semua kekurangan-kekurangan dari Dani, bahwa mungkin pada waktu melamar itu Dani ini nggak bisa membawa keluarganya terlalu banyak. Mungkin hanya perwakilan dari Pak D dan juga omnya. Karena di satu sisi lain, orang tua Dani ini kondisinya juga fisiknya sudah nggak seperti orang-orang yang sehat pada umumnya. Nah, dengan penjelasan dari Dani, akhirnya Pak Detono ini terima. Ya sudahlah, enggak apa-apa, yang penting kalian menikah. Pernikahan digelar sederhana saja. Yang penting setelah itu kalian bisa ngontrak rumah, kalian bisa tinggal di sana. Jadi uangnya dihemat untuk itu. Jadi Pak Detono ini memang orangnya sangat bijak sekali dan sangat pengertian. Nah, singkat cerita, pesta ini pun digelar. Nah, ketika pesta pernikahan ini digelar, yang hadir dari keluarga Dani hanya sekitar nggak sampai 10 orang. Nah, Andin dan keluarga sendiri paham bahwa dari situ memang Dani dan keluarga ini nggak bisa terlalu banyak ngajak orang-orang dari kampungnya. Nah, pernikahan ini pun berjalan dengan wajar seperti adanya. Tapi ketika malam pertama, ketika mereka tidur di rumah Pak Detono, itu barulah mereka ini mulai mengalami beberapa kejadian yang nggak bisa masuk di akal. Jadi waktu itu ketika mereka ini tidur di dalam kamar, mereka ini dengar dari atas genteng itu seperti ada yang melempar, ada benda keras yang jatuh. Dar. Nah, waktu itu si Dani ini langsung bangun. Itu tadi apa, Nin? Gak tahu, tapi aku juga dengar. Nah, Dani ini pun keluar. Dia memutuskan keluar, dilihat. Ternyata memang gak ada apapun di luar itu. Nah, mereka pun lanjut tidur, dan kejadian itu terus-menerus terjadi sampai 7 hari berturut-turut. Jadi selama 7 hari berturut-turut, mereka ini mengalami gangguan-gangguan yang datangnya dari atas genteng. Seperti dilempar sesuatu yang sangat keras sekali. Nah, sekitar 2 bulan tinggal di rumah Pak Detono, akhirnya Andin dan Dani ini sepakat untuk ngontrak rumah kecil-kecilan, karena mereka merasa bahwa lebih baik hidup mandiri. Mereka nggak mau merepotkan keluarga dari Pak Detono. Nah, akhirnya mereka pun ngontrak satu rumah yang nggak terlalu besar. Ada satu rumah yang ada satu kamar di sana. Mereka tinggal di situ selama beberapa tahun, dan di tahun kedua akhirnya Andin ini melahirkan satu orang anak. Jadi mereka ini menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya. Mereka harmonis dan gak ada satu keganjilan apapun. Nah, singkat cerita sampai kemudian di usia perkawinan mereka yang ketiga, tiba-tiba waktu itu pada waktu malam Andin ini mimpi. Jadi Andin ini mimpi dia ngelihat suaminya itu, Dani ini,
diikat di satu tiang yang panjang sekali, dan tiang ini seperti kayu jati dengan ukuran yang besar. Dani itu diikat. Dan waktu itu Andin ini datang, "Loh Mas, kamu ini ngapain kok diikat kayak gini? Siapa yang ngikat?" Lah sedangkan waktu itu Dani ini kayak orang linglung. Dia noleh kanan kiri. "Ayo tak lepasin, kamu tuh ngapain sih di sini?" Lah Andin ini pun langsung narik tangan dari Dani. Tapi Dani itu masih ngeliat ke arah belakang. Jadi dia ini kayak orang linglung. Dan waktu itu Andin ini nggak berpikiran yang macam-macam. Ditariklah tangan Dani ini langsung menuju ke satu pintu. Begitu Andin ini buka pintu, barulah Andin ini sadar. Dia kebangun dari mimpinya dan lihat ternyata Dani ini tidur dengan pulas di sampingnya. Keesokan harinya, Andin ini belum cerita ke Dani tentang apa yang dialami waktu itu. Keesokan harinya, Andin kerja seperti biasa. Dia belum cerita pada suaminya tentang mimpinya itu. Ternyata, pada malam itu Andin ini mengalami mimpi yang sama. Dia ada di satu ruangan besar yang gelap, dan dia ngelihat suaminya itu jalan sendirian di tengah-tengah ruang gelap itu. Dan dia ngelihat, "Loh Mas, kamu ngapain sih Mas di sini?" Si Andin ini ngelihat Dani itu kayak orang linglung. Dia kayak nyari sesuatu tapi nggak tahu apa yang dicari. Dia terus manggil, "Mas, kamu ngapain? Ayo pulang, jangan di sini." Jadi Andin itu ngelihat di samping pojok-pojok itu ada makhluk-makhluk yang tinggi besar. Dan matanya merah semua memandang ke arah Andin. Karena Andin ini nggak nyaman, dia langsung narik tangan Dani. "Ayo Mas, kita pulang, ngapain di sini?" Sedangkan Dani itu kayak nggak mau pulang. Dan posisi Dani waktu itu kayak orang linglung. Ditariklah lagi sekali lagi oleh si Andin ini. Ditarik, "Ayo Mas, pulang, pulang." Ditarik, dipaksa oleh Andin. Akhirnya si Dani ini dengan masih keadaan linglung, dia terus ngikutin Andin. Barulah sekali lagi Andin ini kebangun dan dilihat Dani ini tidur pulas di sampingnya. Nah, keesokan harinya barulah Andin ini cerita ke Dani, "Mas, aku kok ngimpi kayak gini ya? Aku mimpi kamu itu ada di ruangan gelap dan kamu kayak orang linglung." Lah, Dani ini tahu bahwa Andin ini punya satu kelebihan yang nggak dimiliki oleh orang-orang lain. Dani paham betul tentang itu. Tapi ketika Dani ini mendengar penjelasan dari Andin, Dani bilang, "Ya sudahlah, wong namanya mimpi. Mimpi itu bunga tidur. Kamu nggak usah terlalu benar-benar mendramatisir hal ini. Sudahlah, lalui ini dengan tenang aja." Nah, Andin ini sadar dengan kemampuan dirinya bahwa ketika dia mengalami satu kejadian yang aneh atau mimpi yang aneh dengan satu orang, maka Andin merasa bahwa akan terjadi sesuatu dengan orang ini. Nah, apalagi ini adalah suaminya sendiri. Jadi Andin itu ada kegelisahan di sana. Nah, berhari-hari kemudian, Andin ini nggak lagi mimpi hal semacam itu. Nah, sampai kemudian beberapa hari setelah itu, Andin ini mimpi lagi hal semacam itu dan dia merasa mimpinya ini benar-benar nyata. Jadi Andin itu ngelihat Dani ini diseret oleh makhluk besar itu dan Dani ini coba meronta-ronta. Jadi Andin ini coba nolong, "Mas, kamu mau kemana Mas?" Ditarik tangannya. Tangannya Dani ini ditarik dan kemudian si Andin ini nggak bisa narik tangan Dani dan Dani ini pun berhasil ditarik oleh makhluk tinggi besar itu. Nah, ketika itu Andin ini bangun dan ngelihat suaminya ini tidur pulas di sampingnya. Jadi Andin ini masih gelisah, ini mimpi yang tak alami ini apa? Kira-kira petunjuk apa? Jadi dia masih bingung. Nah, ada info dari Andin ini. Andin mengakui bahwa dari kecil sampai dia besar, sampai dia berumah tangga, Andin ini jauh dari agama. Dia mengakui bahwa dia beragama Islam, tapi sama sekali dia nggak pernah sholat. Jadi, meskipun hari-hari besar seperti puasa dan juga lebaran, Andin ini menjalani seperti layaknya orang-orang yang merayakan lebaran. Tapi dia benar-benar bukan orang yang taat beragama. Apalagi ketika tinggal di rumah Pak Detono dan keluarga ini juga orang-orang yang seperti itu. Anak-anaknya juga nggak pernah ada yang sholat. Jadi Andin ini merasa bahwa dia nggak punya ilmu tentang agama. Nah, sampai setelah kejadian itu, Andin ini coba nemui satu temennya. Ada teman satu kantor yang Andin merasa bahwa orang ini paham tentang ilmu agama. Karena setiap ada satu acara di kantornya, dia ini berkesempatan untuk memberikan ceramah meskipun itu nggak terlalu besar. Nah, anak ini namanya Farhan.
usianya 1 tahun di bawah Andin, dia coba bilang, "Han, aku mau ngomong sebentar, bisa nggak?" Nah, dengan ramah Farhan ini bilang, "Ngomong apa, Mbak?" Nah, dari situlah Andin ini cerita sampai kemudian puncak-puncaknya Andin ini cerita tentang mimpi yang dialami dan dia melihat kondisi suaminya yang seperti itu. Nah, Farhan ini sempat mengingatkan, "Mbak, sebenarnya dari awal waktu aku ini ngeliat Mbak Andin, aku itu ngelihat ada yang jaga Mbak Andin. Beliau itu pakai belangkon, pakai baju sorjan dan pakai sewek." Nah, Andin ini juga heran, "Loh, itu kan pakaian orang Jawa. Aku kan dari Riau, aku nggak punya keluarga orang Jawa." "Iya, Mbak, jadi aku itu ngelihat Mbak Andin selalu ada yang dampingi. Sosoknya ini bapak-bapak yang beliau sangat bijaksana sekali, berwibawa sekali. Beliau pakai belangkon, baju sorjan seperti layaknya orang-orang Jawa itu." Nah, Andin ini masih tetap nggak percaya karena dia merasa nggak ada keturunan dari Jawa. Nah, sampai kemudian Farhan ini bilang, "Lah, jadi Mbak, ada kemungkinan kalau suami Mbak Andin ini diguna-guna oleh seseorang. Nah, selama ini suami Mbak Andin ini nggak berhasil diguna-guna oleh orang tersebut karena sosok yang mendampingi Mbak Andin ini. Nah, nggak tahu sosok ini apa, mungkin dari buyutnya Mbak Andin atau apa yang sengaja mendampingi Mbak Andin, saya kurang paham soal itu. Tapi yang jelas, suami Mbak Andin ini ada yang ngincer. Suami Mbak Andin ini diguna-guna. Jadi saran saya, coba Mbak Andin bangun sholat malam, banyak-banyak zikir, dan bilang juga ke suami untuk melakukan itu." Nah, awalnya Andin ini diem. Dan gak lama kemudian Andin ini pun bilang, "Han, aku sebenarnya malu mau ngomong ini. Dari kecil itu aku kurang ilmu agama. Jadi aku itu jarang sholat. Aku cuman sholat itu kadang di hari raya Idul Fitri sama keluarga. Dan itu pun cuman sebatas itu. Jadi puasa itu kadang aku puasa cuman sehari 2 hari di bulan Ramadan. Setelah itu gak pernah puasa. Jadi aku ini kurang agamanya. Kamu bisa nggak ngajari aku sholat?" Nah, akhirnya Farhan ini keesokan harinya datang ke rumah Andin bersama istrinya. Nah, istrinya Farhan inilah yang akhirnya mengajarkan Andin sholat. Nah, dari situlah Andin mulai belajar sholat, sampai kemudian mimpi yang dialami Andin ini nggak juga berlalu. Jadi ada satu malam Andin ini ngimpi lagi bahwa suaminya ini ditarik oleh makhluk besar. Dan Andin ini coba meraih tangan suaminya itu tapi nggak bisa. Dan makhluk tinggi besar itu berhasil narik suaminya. Nah, keesokan harinya Andin ini cerita lagi ke Farhan, "Han, aku kok mimpi gini lagi?" "Ya sudah Mak, nggak apa-apa. Yang penting jenengan terus belajar sholat." Dan suaminya suruh sholat. Nah, pada satu ketika sore hari ketika Andin ini pulang dari kerja, tiba-tiba dia ngelihat anaknya ini sendirian. Nah, biasanya karena setiap hari anaknya Andin ini dititipkan di satu tempat dan ketika sore selalu diambil oleh suaminya dan ditaruh di sana bersama suaminya. Sore itu ketika Andin ini pulang, Andin ini ngelihat ada motor suaminya. Tapi begitu masuk ke dalam, suaminya ini nggak ada. Dan yang bikin Andin ini heran, di atas kasur itu ada celana suaminya, ada HP suaminya, ada dompet dan segala macam. Jadi Andin ini ngelihat, "Loh, ini kan barang-barang suamiku, barang-barang Mas Dhani. Tapi orangnya di mana?" Dicoba dilihat di dalam toilet, ternyata nggak ada. Lah, Andin ini bingung, ini mau hubungi kemana? HP-nya ditinggal di sini. Nah, sampai malam, Andin ini belum juga menemukan suaminya. Jadi suaminya ini tiba-tiba pergi gitu aja dan semua barang-barangnya ini ditinggal. HP, dompet, ATM, KTP, dan lain sebagainya ditinggal di sana. Bahkan sepeda motor ini juga ditinggal. Jadi Andin ini nggak tahu, ini suamiku pergi kemana. Keesokan harinya, ketika Andin ini berniat mau melaporkan hal ini ke polisi, dia coba mengurungkan niatnya, dan dia coba telepon ke rumahnya yang ada di Pati. Jadi di rumah itu, Andin biasanya berhubungan dengan kakak iparnya. Jadi ada kakak ipar perempuan yang biasanya Andin ini selalu chat WA ataupun telepon. Lah, teleponlah Andin ke sana dan Andin ini sempat bilang, "Mbak, Mas Dhani ada di sana." Nah, si mbak iparnya ini diam untuk beberapa saat dan setelah itu bilang, "Iya, Andin, Mas Dhani ada di sini." "Loh, gimana sih Mbak? Kok Mas Dhani ini ke sana pulang kok nggak ngomong-ngomong ke aku? Semua barang-barangnya ini ditinggal."
kok kayak gini sih Mas Dani? Nah, sekali lagi kakak iparnya itu bilang, sudah Landin, kalau kamu pengen tahu kamu kesini aja. Mbak, aku mau ngomong sama Mas Dani. Aku mau ngomong sama Mas Dani. Ini maunya gimana? Kok nggak pamit ke aku, terus semua barang-barangnya ditinggal. Nah, si kakak iparnya bilang sekali lagi, sudahlah, Din. Mas Dani nggak bakal mau ngomong sama kamu. Lebih baik kamu kesini. Kamu ke Pati. Kamu ngomong sendiri sama Mas Dani. Nah, akhirnya telepon ini pun ditutup. Keesokan harinya, Andin ini terpaksa langsung bawa anaknya menuju ke Pati. Dia naik bis menuju ke Pati dan singkat cerita ketika sampai di sana, Andin ini pun langsung menuju ke rumah Dani. Waktu itu ada bapaknya Dani ini yang duduk-duduk di ruang tamu. Nah, yang bikin aneh ketika Andin ini datang, bapaknya itu seolah-olah santai. Jadi dia cuma bilang, mau cari siapa? Loh Pak, saya ini Andin, istrinya Mas Dani. Oh, Dani di dalam. Ya, saya mau ketemu Pak. Gak bisa, Dani gak bisa keluar. Loh, maksudnya bapak ini apa? Wong saya ini istrinya kok. Akhirnya Andin ini langsung masuk ke dalam dan bapaknya ini megangi. Jadi tangan Andin ini dipegang seolah-olah Andin ini nggak boleh masuk. Loh, Andin ini malah merasa heran. Loh, ini apa-apaan sih orang rumah ini? Nah, begitu Andin ini teriak-teriak, Mas Dani, Mas, keluar Mas. Mas, aku di sini Mas. Nah, bapaknya Dani ini tetap megang tangan Andin dan Andin ini disuruh duduk. Kamu duduk dulu. Akhirnya begitu Andin ini duduk, bapaknya ini bilang, kalau tujuanmu ke sini ini mau jemput Dani, kamu nggak bakal bisa karena Dani nggak akan bisa keluar. Dan ini rumahnya di sini. Nah, Andin ini coba menjelaskan. Loh, maksudnya bapak ini apa? Wong saya ini istrinya, ini anaknya saya bawa ke sini. Mas Dani itu tiba-tiba keluar dari rumah, nggak pamit, nggak ngomong apapun, semua barang-barangnya ditinggal. HP, dompet, semua ditinggal di sana. Ini maksudnya apa? Akhirnya Andin ini pun lari langsung menuju ke kamar, didobraklah pintu itu. Ternyata di dalam kamar itu Dani ini duduk-duduk. Nah, begitu Dani ini ngelihat ke arah Andin, Dani itu kayak orang linglung. Dan otomatis Andin ini langsung deketi ke arah Dani. Mas, kamu itu ngapain di sini? Kamu kok keluar nggak ngomong ke aku? Kamu itu kan suamiku. Nah, Dani itu ngelihat ke arah Andin kayak keheranan. Jadi seolah-olah Dani itu kayak ngelihat Andin ini orang lain. Kamu pulang aja. Dani ngomong seperti itu. Lah, Andin ini semakin heran, loh, kamu ini kenapa Mas? Aku ini istrimu kok kamu suruh pulang. Lah, kamu itu kenapa Mas? Kok kayak gini kenapa? Dani itu kayak jijik dengan Andin. Dia itu dorong-dorong Andin dan nyuruh pulang. Nah, karena Andin ini terus-menerus ada di situ, sampai malam hari Andin ini pun terpaksa memaksakan diri tidur di kamar itu bersama Dani. Jadi Dani ini kayak orang lain. Dia tidur dan nggak ngomong apapun ke Andin. Nah, malam itu ketika Andin ini tidur di dalam kamar, mulailah Andin ini merasa banyak sekali gangguan. Jadi ada sosok pocong ini yang tiba-tiba lompat dan langsung nginjak ke arah dadanya Andin. Jadi Andin ini sampai nggak bisa nafas. Dan Andin itu melihat persis wajah pocong itu, wajahnya berdarah-darah, seolah-olah mau menyerang Andin. Jadi Andin itu nggak bisa bernafas. Dia cuman, seperti orang ketindihan. Dan nggak lama kemudian dia ingat terus bahwa ini pasti gangguan di rumah ini. Andin ini coba melawan. Begitu Andin ini ngelawan, sosok pocong ini pun hilang. Nah, begitu Andin ini bangun, dilihat Dani ini tidur. Nah, keesokan harinya, barulah kakak ipar Dani ini manggil Andin. Din, kamu ikut aku. Nah, Andin ini coba ngikuti kakak iparnya. Nah, kakak ipar Dani ini perempuan, namanya Mbak Santi. Mbak Santi ini sudah berumah tangga. Nah, dari situ Andin ini nggak paham Mbak Santi ini mau ngajak kemana. Mereka pun naik motor dan jalan-jalan berkeliling desa. Tibalah mereka di satu warung makan dan Mbak Santi ini mempersilahkan Andin duduk di situ. Mereka pun makan. Nah, setelah makan Mbak Santi ini bilang, Din, yang terjadi sama Dani itu Mbak Santi ini berlepas diri. Mbak Santi nggak tahu menau. Itu semua kelakuan Bapak. Loh, maksudnya apa toh Mbak Santi? Nah, Santi ini pun bilang, Din, sebenarnya ketika kalian mau menikah, Bapak itu nggak setuju. Karena Bapak ini sebenarnya sudah punya calon buat Mas Dani. Tapi waktu itu karena Mas Dani ini lebih sayang ke kamu dan lebih condong ke kamu,
Jadi Mas Dhani lebih memilih kamu. Makanya kalau kamu ingat, sebenarnya ketidakhadiran bapak dan ibu itu bukan karena Mas Dhani nggak mampu membiayai untuk ke Jakarta, tapi karena bapak nggak mau datang ke pernikahannya Mas Dhani. Nah, dari situ Andin ini mulai paham, pantesan dari awal ketika si Dhani ini ngelamar Andin di rumah Pak Ditono itu, orang tuanya ini nggak pernah ikut, tapi hanya keluarga dari Pak D dan juga omnya Dhani. Nah, teruslah Mbak Santi ini cerita. Jadi ada kepercayaan sendiri yang dilakukan oleh bapak. Bapak itu nggak tahu dari sejak muda, bapak ini suka melakukan hal-hal klinik semacam itu. Jadi bapak ini lebih percaya dengan dukunnya daripada dengan orang lain, bahkan dari anak-anaknya sendiri. Nah, untuk Mas Dhani itu, bapak ini pernah dinasihati oleh dukunnya. Kalau Mas Dhani ini disuruh menikah dengan orang yang letaknya dari arah barat desa. Kalau enggak itu dilakukan, maka bapak ini hidupnya terus-terusan sengsara. Dan lucunya bapak ini percaya, Din. Makanya aku sendiri ini nggak bisa menasihati bapak lebih jauh. Nah, bapak itu yang memang seperti itu orangnya. Nah, sampai pada akhirnya bapak ini melakukan hal itu. Dia minta ke dukunnya supaya Mas Dhani itu dipengaruhi dengan hal-hal semacam itu yang aku nggak tahu lah, Din. Mungkin kamu yang lebih paham. Intinya Mas Dhani itu diguna-guna sampai membuat Mas Dhani itu kembali ke rumah. Dan Mas Dhani ini nggak lagi ingat sama kamu. Dari situlah Andin ini nggak terima. Jadi seolah-olah yang melakukan semua ini adalah bapaknya. Jadi yang menghancurkan Mas Dhani seperti itu dan bisa-bisa menghancurkan keluarganya Andin adalah kelakuan bapaknya. Nah, waktu itu Mbak Santi ini sempat pesan ke Andin, Din, pesanku kamu nggak usah lah terlalu memperpanjang hal ini. Pesanku kamu tinggalin lah Mas Dhani. Nah, dari situ Andin ini shock. Kok Mbak Santi ngomong kayak gitu, Mbak? Kan Mas Dhani tetap suamiku. Din, kenapa aku ngomong kayak gini? Karena Mbak Santi ini takut usaha yang kamu lakukan ini sia-sia. Sudahlah, selama 3 tahun pernikahanmu itu bapak ini terus-terusan mengusahakan supaya Mas Dhani itu pulang ke rumah dan supaya bisa cerai sama kamu dan bisa menikah dengan gadis desa yang ada di barat sana. Dan itu kepercayaan bapak, yang kita sendiri ini sudah nggak bisa lah menasihati bapak. Kita sendiri sudah lepas tangan. Dari situlah Andin ini agak sedih juga. Nah, siang itu Andin ini pun pulang kembali ke rumah Dhani itu. Begitu Andin ini masuk kamar dan dia deket ke arah si Dhani, Andin ini bilang ke Dhani, Mas, ayo kita pulang. Aku ini istrimu, kita masih suami istri. Kamu nggak boleh ada di sini. Lah si Dhani ini terus menatap ke arah Andin dan Dhani ini bilang, kamu aku ceraikan. Kamu bukan lagi istriku. Nah, dari situlah Andin ini shock. Mas, jangan ngomong kayak gitu, Mas. Kamu jangan nyeraikan aku. Kita ini masih suami istri. Ada anak kita yang harus kita besarkan. Kamu itu nggak pernah seperti ini, Mas. Kamu jangan mau terpengaruh dengan guna-guna semacam ini. Jadi sekali lagi Dhani itu semakin marah. Kamu tak ceraikan. Kamu bukan lagi istriku. Kamu pulang sekarang. Kamu jangan di sini. Nah, dari situlah selama 3 tahun Dhani ini menikah dengan Andin. Andin merasa belum pernah Dhani itu membentak Andin semacam itu. Dan baru kali itu Andin merasa bahwa hatinya ini sakit, benar-benar sakit ketika Dhani membentak Andin seperti itu dan mengucapkan kata-kata cerai. Nah, ketika teringat dengan kata-kata dari Mbak Santi, akhirnya Andin ini pun langsung berkemas-kemas, diambillah anaknya itu, dan Andin ini pun langsung pulang. Nah, Andin merasa bahwa hari itu Andin ini diceraikan. Ketika pulang ke Jakarta, Andin langsung menuju ke rumah Pak Detono dan Andin cerita semuanya. Nah, tanpa pikir panjang, Pak Detono pun langsung ngurus perceraian dari Andin. Karena Andin ini sudah mantap untuk bercerai dengan Dhani. Setelah perceraian ini diurus, Andin ini pun kembali tinggal di rumah Pak Detono. Nah, singkat cerita selama beberapa bulan itu, Andin ini masih kepikiran dengan Dhani. Karena gimana pun juga, selama 3 tahun mereka berumah tangga, Dhani ini nggak pernah mengalami keanehan. Dhani ini selalu orang yang baik dan sama sekali nggak pernah membentak si Andin. Tapi kenapa ada satu kejadian yang terjadi semacam itu yang membuat Andin ini nggak habis pikir. Dia merasa bahwa suaminya ini kenapa kok tiba-tiba pada satu hari dia pergi ninggal rumah dan meninggalkan semua barang-barangnya. Bahkan identitasnya semua ditinggal. Nah, sampai berjalan 1 tahun kemudian, Andin ini lebih
memperdalam agama. Dia mendatangi pengajian-pengajian dan selalu ikut pengajian bersama istrinya Farhan. Nah, sampai pada satu ketika sekitar 1 tahun berjalan, Andin ini dikenalkan oleh satu temannya Farhan. Dia ini asalnya dari Jogja yang kebetulan kerja di Jakarta. Nah, dari situlah si teman Farhan ini bisa menerima kondisi Andin dan mereka pun menikah. Nah, sebelum Andin ini pindah ke Jogja bersama suaminya, Pak Detono ini sempat bilang, "Din, Pak D belum cerita ya. Dulu waktu orang tuamu meninggal itu kamu kan belum tahu." Akhirnya Andin ini tanya, "Iya kenapa Pak D?" Nah, ceritalah Pak Detono ini. Jadi pada waktu itu kedua orang tua Andin ini mau pergi ke satu tempat. Ada urusan pekerjaan, jadi mereka berdua naik mobil menuju ke satu tempat. Nah, hari itu papanya Andin ini sempat menghubungi Pak Detono. Dia sempat bilang, "Mas, aku minta tolong. Kalau nanti aku ini nggak pulang, tolong Lia sama Andin samain urus ya Mas." Nah, dari situ Pak Detono ini nggak curiga sama sekali. Sampai kemudian ada kabar bahwa papanya Andin dan mamanya Andin ini meninggal kecelakaan di satu tempat. Nah, Pak Detono ini pun cerita tentang meninggalnya Mbak Lia itu. Jadi waktu itu ternyata pagi hari Mbak Lia ini badannya panas. Dia nggak mau berangkat ke sekolah. Akhirnya oleh Pak Detono dibawalah ke rumah sakit dan ternyata dari rumah sakit ini Mbak Lia harus opnam. Nah, nggak lama opnam, baru 2 hari opnam, Mbak Lia ini pun dikabarkan meninggal. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Andin kepada Kembara Sunyi tentang perjalanan hidup Andin dari kecil hingga dia dewasa sampai dia berumah tangga. Nah, semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.